saya nyatakan dibuka. Para Romo, Buddha, umat beriman, Luther yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Hari ini hari penuh sukacita, hari penuh kegembiraan, di mana kita bersatu dengan umat Allah di Sungai Ulu ini untuk merayakan misa gawai syukur panen. Mereka mengundang kita semua, mereka menetapkan waktu dan hari, tanggal dan bulan yang di dalamnya sungguh-sungguh merupakan sebuah permenungan, sebuah pegangan, dan sebuah perintah. Karena itu permenungan pada hari ini saya sebagai imam melihat sebagai identitas manusia yang beriman dan beradat. Identitas manusia beriman dan manusia beradat itu selalu seiring sejalan. Identitas manusia beriman, dia mengimani dan mengakui bahwa ada manusia, ada alam ciptaan, dan ada yang mencipta. Kembali seorang sungguh Allah Bapa. Dan pada hari ini identitas manusia beriman itu dikuatkan dan diteguhkan kembali dengan baik melalui 3 bacaan suci, bahwa identitas manusia beriman dan beradat tidak ada lain yakni kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi alam cipta. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan, bahwa Tuhan Yesus sendiri mengundang dan memerintah
kepada muridnya, "Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan perintahku." Perintahnya adalah mengasihi. Karena itu pada hari ini adalah kegenapan bagi umat beriman di sini yang merayakan syukur gawe untuk memperhatikan identitas mereka yang mengasihi, yang punya kasih, yang punya cinta. Karena itu kepada mereka semua ada 4 hal yang menjadi perhatian, yang menjadi poin penting sebagai identitas mereka yang mengasihi, sebagai orang yang beriman, dan sebagai orang yang berbudaya. Poin pertama adalah perhatian. Perhatian itu diarahkan kepada apa yang menjadi nilai utama di dalam iman, di dalam adat. Kalau tidak salah dimulai dengan berbagai detali adat. Itu kata pertama. Berarti di situ harus menaruh perhatian pada memegang dan mengikuti dan melaksanakan yang dimulai dari perhatian. Kalau orang tidak memperhatikan, kalau tidak menaruh perhatian, pasti tidak akan menjalankannya dengan baik. Maka poin pertama, perhatian harus dipegang oleh saudara-saudariku umat Sungai Ulu yang di dalamnya memiliki adat kantuk. Yang kedua, bahwa setelah perhatian itu diarahkan kepada apa yang mereka ikuti, mereka jalani dalam budaya, harus juga memiliki rasa hormat. Mereka tidak menyembah adat budaya, tapi mereka mengimani Allah, memuji Allah, menaruh hormat dengan perhatian mereka pada budaya mereka yang baik, dan mereka sebagai orang beriman, mereka memiliki rasa hormat pada adat mereka, rasa hormat pada iman yang mereka imani. Maka rasa hormat ini menempatkan mereka untuk mengimani Allah dengan perayaan syukur, dengan Ekaristi, tidak Bapa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Roh-Mu telah melayang-layang di atas air untuk menguduskannya dan menumbuhkan yang baik daripadanya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas air ini supaya ia menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami, khususnya umat-Mu di Sungai Ulu ini, kepada kesucian dengan perantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dan hati umat-Mu dengan perantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan penyucian di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dan umat-Mu dari dosa dengan perantaraan air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air ini, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Engkau meneguhkan iman kami dan iman umat-Mu akan Dikau, Allah yang baik. Semoga Engkau mengikat umat-Mu dengan kerukunan
kasih persaudaraan sejati, agar dengan bergotong royong dan saling membantu satu sama lain, umat-Mu dan kami memberi kesaksian tentang cinta-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, semua orang yang menghadap Engkau mengharapkan makanan pada waktunya. Engkau membuka tangan-Mu dan membuat mereka memperoleh rezeki. Pandanglah dan kasihanilah kami yang memohon anugerah, yakni kesuburan bagi lahan dan juga ladang-ladang. Sudilah memberkati benih-benih yang dibawa oleh umat-Mu ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bantulah ya Allah usaha umat-Mu dengan hujan dan sinar matahari yang menumbuhkan dan menghidupkan. Jauhkanlah ya Bapa segala malapetaka dan bencana kelaparan di mana saja, agar semua umat-Mu di seluruh dunia dan juga secara khusus di wilayah Sungai Ulu ini menikmati kedamaian, kesejahteraan, dan dengan hati gembira melambungkan nyanyian syukur kepadamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Mulia sepanjang segala masa. Amin. Penuai masyarakat, semoga dalam semua pekat Engkau pengatur kapa masyarakat tenigai kuasa, tetap mampu meri kepenyamai hidup ngusung urang mayu. Abu kita minta, kabul kedoa kami, O Allah Ta'ala. Bagi urang susah, mudah-mudah Allah Ta'ala apai kita meri sidak tesusah, ngau tenadai bisi utai, serta ngau ngibur dan mampu ngadap gaya hidup tesusah dalam hidup tidak. Dan mudah-mudah tidak boleh rezeki, tapi orang terdamping tidak. Abuh kita minta. Bagi kaba kita itu, mudah-mudah kita tahu magi ngau meri kepenyamai, te kita asai ngusung orang bukai, terutama tidak te sigi amat merlu, memudah kita te kita gawai hari itu, tahu kita meri semangat hidup berterima kasih ngau berbahasa ngusung Allah Ta'ala, te tahu magi ngusung kita semua. Abu kita minta. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar bersyukur untuk segala pemberian kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
kesehatan bagi seluruh warga kampung, maupun hasil pertanian yang kita peroleh. Wujud rasa syukur ini layak kita nyatakan, karena hanya atas kemurahan Tuhan semua itu dapat kita peroleh. Sebagai umat beriman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami pesta panen atau Gawai Dayak. Tidak diidentikan dengan pesta pora. Gawai Dayak harus kita maknai bahwa Tuhan sebagai pemberi rezeki sungguh maha baik bagi kita. Era sekarang menuntut kita untuk dapat mengelola seluruh potensi yang ada pada diri kita untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Di samping apa yang saya kemukakan di atas, Gawai Dayak juga dapat dimaknai bagaimana masyarakat adat menjaga dan melestarikan seni budaya peninggalan leluhur kita. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai orang yang diharapkan untuk menjaga keberlangsungan adat dan budaya, kita harus secara konsisten dan bertanggung jawab atas keberlangsungan seni budaya serta tatanan adat istiadat peninggalan leluhur kita yang sampai saat ini masih terus tumbuh dan berkembang sebagai aset budaya Dayak agar tidak punah dan merupakan salah satu tempat atau sarana kita untuk lebih mencintai kebudayaan kita. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan instansi terkait akan berupaya maksimal untuk melakukan inventarisasi kebudayaan daerah yang masih hidup, tumbuh dan terjaga keasliannya, termasuk salah satunya adalah pesta gawai, dange, pamolebeo, dan lain-lain yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh subsuku Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Meskipun pesta gawai Dayak saat ini belum kita laksanakan secara meriah karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena saya mengajak kita semua dapat mengambil bagian dan peran penting dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Kapuas Hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil.